semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi himpunan di kelas 7 semester 1. Subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep himpunan, kemudian sifat-sifat himpunan, dan juga operasi himpunan. Yang pertama yaitu konsep himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Istilah didefinisikan dengan jelas ini dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda itu atau suatu kumpulan itu merupakan anggota himpunan yang dimaksud tadi atau tidak. Contohnya himpunan yaitu seperti ini. Misalnya, kumpulan hewan berkaki dua. Nah, kumpulan hewan berkaki dua misalnya anggotanya siapa aja? Ayam bisa, bebek, burung. Nah, jadi itu kalau objek-objeknya terdefinisikan dengan jelas, maka disebut himpunan. Sedangkan kalau contoh yang bukan himpunan, itu seperti apa? Contohnya yaitu kumpulan anak yang pandai. Jadi kalau contoh yang bukan himpunan itu termasuk seperti itu. Kemudian kalian kan sudah tahu nih ya, apa itu contohnya himpunan dan juga bukan himpunan. Selanjutnya saya ada pertanyaan sedikit. Kalian bisa tulis di lembar kosong, kertas seperti ini, kecil juga nggak apa-apa, dan juga pulpen. Nanti jawabannya kalian foto dan kirimkan ke link Google Form yang ada di description box. Lanjut ya. Untuk soalnya, yaitu nyatakanlah pernyataan berikut ke dalam kategori himpunan dan juga bukan himpunan. Untuk soal yang pertama yaitu kumpulan siswa laki-laki. Siswa laki-laki kira-kira itu himpunan atau bukan ya? Yang selanjutnya yaitu kumpulan makanan yang lezat. Makanan lezat itu termasuk himpunan atau bukan? Kalian tulis jawabannya ya. Yang ketiga yaitu kumpulan siswa yang pandai di kelasmu. Yang keempat yaitu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Maret. Selanjutnya yaitu notasi himpunan. Himpunan pada umumnya disimbolkan dengan huruf kapital. Dalam himpunan, kalimat adalah elemen dari biasanya dinotasikan dengan simbol E. E seperti ini. Sedangkan kalimat adalah bukan dari dinotasikan dengan simbol E dengan garis miring seperti ini. Kemudian untuk contoh penulisannya yaitu X, E, dan A. A-nya ini kalau himpunan kalian tulis dengan huruf yang besar, huruf kapital. Yang kedua yaitu Y, bukan elemen dari himpunan A. Kalian tulis E-nya ini pakai garis miring. Nah, sekarang kalian sudah tahu cara menuliskan notasi dari himpunan. Sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Diketahui A. Anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kalian isilah titik-titik berikut ini dengan notasi elemen atau bukan elemen. Nomor 1 yaitu 2. 2 itu elemen dari A atau bukan ya?
Kalau A itu maksudnya anggota ya. Kemudian yaitu nomor 2, 8. 8 itu termasuk anggota himpunan A atau bukan ya? Kalian tulis jawabannya di lembar jawaban kalian. Selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau dinamakan dengan enumerasi. Contohnya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal, yaitu isinya anggota-anggotanya, yaitu 3, 5, dan juga 7. Kemudian yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh dari yang A tadi, kita tulis sifat anggotanya, yaitu A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan juga kurang dari 8. Kemudian yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya yaitu seperti ini. Misal anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A sama dengan kurung kawal X sedemikian sehingga X kurang dari 6, dan untuk X-nya adalah bilangan asli. Selanjutnya yaitu himpunan kosong dan juga himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan seperti ini ya, kosong dengan 0 dan dipakaikan garis miring, atau kita tulis dengan himpunan kosong seperti ini, kurung kurawal tanpa ada isinya si anggotanya. Contohnya yaitu A adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 100. Kenapa ini kok dibilang himpunan kosong? Karena A itu kumpulan bilangan asli namun kurang dari 1. Nah, bilangan asli yang kurang dari 1 itu kan tidak ada, karena semua bilangan asli dimulai dengan huruf 1. Jadi himpunannya anggota A yaitu himpunan kosong. Selanjutnya yaitu himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Contohnya yaitu A sama dengan anggotanya 3, 5, 7, dan 9. Himpunan semesta yang mungkin adalah S bilangan ganjil. S ini bilangan ganjil karena seluruh anggotanya adalah bilangan ganjil. Kemudian S adalah bilangan asli. Nah, seluruh anggota ini juga merupakan bilangan asli. Kemudian S bilangan cacah, karena semua anggota ini juga merupakan bilangan cacah. S bilangan bulat ataupun S bilangan real. Selanjutnya kalian kan sudah mengerti apa itu himpunan kosong dan juga himpunan semesta, konsep-konsep himpunan. Selanjutnya kalian lanjutkan mengerjakan pertanyaan berikut. Nyatakanlah benar atau salah pernyataan berikut. 216 merupakan elemen dari himpunan bilangan yang habis dibagi 6. Kalian nyatakan ya benar atau tidak. Yang kedua yaitu Semeru merupakan elemen dari himpunan gunung berapi di Pulau Jawa. Selanjutnya, kalian nyatakanlah ke dalam himpunan kosong dan juga bukan himpunan kosong pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, A anggotanya yaitu bilangan ganjil antara 7 dan 9. Apakah itu himpunan kosong ataupun bukan himpunan kosong? Kalian tulis di lembar jawaban kalian.
Yang kedua yaitu B, bilangan genap yang habis dibagi 2. Ada nggak sih bilangan genap yang habis dibagi 2? Yang ketiga yaitu C, adalah kumpulan bilangan cacah kurang dari 0. Selanjutnya yaitu kita bahas sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N buka kurung ada anggota dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Contohnya yaitu A anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Banyak anggota A adalah 5, dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Sebuah himpunan B disebut himpunan bagian dari himpunan A jika setiap elemen B adalah elemen dari A dan dinotasikan sebagai seperti ini, B subset A atau A subset B. Selanjutnya yaitu himpunan kuasa dan juga kesamaan dua himpunan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan semua himpunan bagian dari himpunan A. Dinotasikan dengan PA atau 2 pangkat A. Jika jumlah anggota himpunan A dinyatakan dengan NA dan jumlah anggota himpunan kuasa dari A dinyatakan dengan N2A. Selanjutnya kesamaan dua himpunan. Dua himpunan misalnya A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A merupakan subset atau himpunan bagian dari B dan juga B subset dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B jika NA dan juga NB sama dengan, maka jumlah A ekuivalen dengan himpunan B. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kita akan bahas mengenai operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu irisan atau intersection, dan juga ada gabungan atau union. Untuk irisan yaitu misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B, dilambangkan dengan A irisan B. Irisan bentuknya seperti ini ya lambangnya. Dan juga irisan dua himpunan dinotasikan sebagai berikut. A irisan B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen dari A dan juga X elemen dari B. Selanjutnya yaitu gabungan atau union. Misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, dilambangkan dengan A gabungan dari B. Jika irisan tadi lambangnya menghadap ke bawah kurvanya, kalau gabungan kurvanya menghadap ke atas. Nah, gabungan dua himpunan ditulis dengan seperti ini, A gabungan B sama dengan sedemikian sehingga X elemen dari A atau X elemen dari B. Selanjutnya ada selisih dan juga komplement. Selisih A dan B, kalian tahu kan selisih itu selalu pengurangan ya, selisih. Kalau selisih A dan B yaitu A dikurangi dengan B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Selisih dua himpunan ditulis yaitu sebagai berikut, A dikurangi B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen dari A dan X bukan elemen dari B.
Selanjutnya yaitu komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan dari A. Dinotasikan dengan A pangkat C. C ini maksudnya komplement gitu ya. Kemudian notasi pembentuk himpunannya yaitu A AC sama dengan X, sedemikian sehingga X elemen dari S tetapi X bukan elemen dari A. Kalau A komplement berarti X-nya ini atau nilai anggotanya bukan elemen dari A. Yang terakhir yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan ada sifat idempoten, ada sifat identitas, ada sifat komutatif, ada asosiatif, dan juga ada distributif. Kalau idempoten ini sifatnya A irisan A sama dengan A. Kalau A gabungan dari A sama dengan A. Kalau sifat identitas yaitu A irisan dari himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Kalau A gabungan dari himpunan kosong sama dengan A. Kemudian kalau sifat komutatif ini kebalikannya. Jadi kalau A irisan dari B sama dengan B irisan dari A. Kalau A gabungan dari B sama dengan B gabungan dari A. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Misalnya A irisan B, kemudian irisan lagi dengan C sama dengan A irisan B diiriskan dengan hasil dari B irisan C. Selanjutnya yaitu A gabungan B kemudian digabungkan lagi dengan C sama dengan A gabungan dari B gabungan C. Kemudian yaitu distributif. Sifat distributif yaitu penyebaran ya. Misalnya A gabungan dari B irisan C sama dengan A gabungan dari B. Ini A gabungan dari B. Kemudian kita iriskan, diiris dengan B gabungan dari C. Selanjutnya yaitu A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B kita gabungkan dengan B irisan C. Oke, sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video kalian foto dan juga kalian kirimkan ke link pengumpulan tugas yang ada di description box video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.